Ya, shalom saudara sekalian. Luar biasa, meskipun kita di tengah pandemi, kok kita bisa bersama-sama kembali beribadah itu mari kita bersyukur pada Tuhan. Amin. Di tengah situasi yang serba tidak menentu, tetapi yang membuat kita bertahan sampai hari ini ada karena kita punya pengharapan di dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita memuji Dia. Mari katakan, Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Dan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita bangkit berdiri saudara sekalian, katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian
haleluya kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Mari kita sembah Dia, Allah yang merupakan pengharapan kita. Dia gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Allah yang besar. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu, buat kesembuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Haleluya. Engkau Tuhan Raja di atas segala Raja, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nyatakan kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Bertahtalah di atas pujian umat-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, saudara sekalian tetap bangkit berdiri. Saya lihat di sini ada penyintas COVID. Wah, luar biasa, ada beberapa penyintas COVID. Tentunya yang sudah mengalaminya akan merasa betapa pentingnya hari demi hari yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Sebab hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka.
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka dalam Tuhan. Lambaikan tanganmu, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cintalah. Yeay, bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Wow, luar biasa. Kita tidak perlu takut ketika kita melewati lembah kekelaman sekalipun. Sebab gada Tuhan, sebab tongkatnya menuntun kita. Amin. Perlindungan Dia yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak pernah berhenti sedetik pun. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkaulah penolong hidup kami, Engkau penebus hidup kami. Tuhan, kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Karena kami tahu Tuhan selalu beserta kami. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tidak pernah berhenti. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku.
dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut. Oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Oh haleluya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sangat setia. Kasih setiamu itu luar biasa, besar dan tegak sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah bibir kami selalu memuji menyembah Engkau. Dan kami sangat merindukan Tuhan, suara-Mu itu dinyatakan kepada kami. Setiap saat kami rindu akan firman-Mu. Hati kami bagaikan tanah yang gersang, yang merindukan firman-Mu. Ya Tuhan, puaskanlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar hamba-Mu ini dapat menyampaikan yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami yakin Tuhan, segala yang ada di dalam hati-Mu yang menjadi rancangan-Mu, itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita semua. Juga selamat beribadah bagi saudara yang mengikutinya di Hyper Square dan juga di rumah masing-masing melalui online. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul kesehatan emosi. Emotional health. Saudara-saudara, saya percaya kita semua ingin menjadi orang yang hidup berbahagia dan berhasil dalam kehidupan ini. Dan tahukah saudara, salah satu kunci utamanya adalah kalau kita memiliki kesehatan emosi.
Karena orang yang memiliki emosi sehat itu memiliki sikap positif terhadap dirinya, terhadap kehidupan ini. Dia juga bisa mengungkapkan perasaan secara konstruktif, bukan destruktif atau menghancurkan. Dia juga bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Sehingga dengan lebih banyak teman, hidup kita kemungkinannya lebih berhasil. Ingat ungkapan ini, 1 musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Dalam kehidupan jangan cari musuh, tapi mari kita menjalin teman sebanyak mungkin. Nah saudara-saudara, saya membaca sebuah penelitian, 70% orang yang dipecat dari pekerjaan itu bukan karena tidak mampu melakukan tugas pekerjaannya. Tapi 70% orang dipecat karena tidak bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Pinter sih pinter, bagus sih bagus, tapi suka ribut sama orang lain. Kalau kerja sendiri masih bisa, tapi tidak bisa bekerja dalam sebuah tim. Teamworknya sangat lemah sekali. Dale Carnegie pernah berkata bahwa sukses itu 15% ditentukan karena kemampuan teknis, karena masalah IQ, kecerdasan dan juga keterampilan. Tetapi 85% keberhasilan ditentukan kalau kita mampu menjalin relasi dengan orang lain. Saya percaya orang yang punya relasi luas, kemungkinan berhasilnya jauh lebih besar. Nah saudara-saudara, beberapa tahun yang lampau ada seorang penulis yang bernama Daniel Goleman yang membuat sebuah buku dengan judul Emotional Intelligence, kecerdasan emosi. Dan buku ini menjadi the bestseller international karena memberikan pokok pikiran yang sangat penting. Menurut Daniel, kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosi atau emotional intelligence itu lebih penting dari IQ. IQ yang sangat dibanggakan dalam dunia pendidikan, yang sangat dikejar oleh orang yang menjadi murid atau belajar, ternyata di dalam prakteknya itu harus diimbangi dengan EQ, emotional quotient yang bagus. Jadi koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik, di mana kita bisa berempati dengan orang lain. Berempati artinya mencoba menempatkan diri kita di posisi orang lain. Kalau dia jadi saya atau saya di tempatnya dia, kira-kira enak nggak ya kalau saya ngatain dia begini? Nah kalau kita tidak ingin dilukai oleh orang lain, kita tentu tidak mau melukai orang lain. Bahkan Yesus mengajarkan the golden rule-nya adalah apapun yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah lebih dahulu kepada mereka. Kalau saudara ingin dihargai, kita harus belajar menghargai orang lain. Kalau kita ingin diperhatikan, maka kita pertama-tama yang harus memperhatikan orang lain. Artinya kita harus selalu aktif menabur benih kebajikan. Itulah yang membuat kita bisa berhasil dan disukai oleh banyak orang. Mengendalikan suasana hati. Kalau suasana hati naik turun terus tanpa terkendali, kadang marah, kadang sedih, kadang bisa ketawa lagi, orang akan bingung melihat suasana hati yang sangat cepat berubah. Jadi pengendalian suasana hati sangat dibutuhkan. Nah, orang kalau cerdas emosinya, maka dia mampu memotivasi diri. Walaupun kita lagi terpuruk, lagi punya beban besar, kita bilang, ayo kamu mesti bangkit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Di balik semua masalah ada jalan keluar. Saudara percaya di setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan bagi kita. Ujung-ujungnya Tuhan pasti akan tolong kita. Amin. Kalau saudara bilang kenapa Tuhan belum tolong saya sampai hari ini, berarti belum di ujung. Tunggu sebentar lagi, kalau sudah di ujung pasti ditolong oleh Tuhan. Karena ujungnya happy ending. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Itulah orang yang punya kecerdasan secara emosi. Tidak khawatir, tidak terbenam dulu terus. Tidak terpuruk dan bilang aduh aku gak mungkin. Aduh nasib saya sial begini. Tapi bisa memotivasi diri.
punya starter sendiri dari dalam, tidak menunggu orang-orang mendorong-dorong saudara. Engkau yang harus mendorong dirimu sendiri. Kalau saudara ingin berhasil, ingin maju, jangan tunggu orang lain. Saudara yang harus bergerak. Dan itu yang akan memberikan kemampuan untuk kita meraih perkara yang besar. Orang yang punya emotional intelligence itu tahan menghadapi kegagalan. Apalagi dalam situasi pandemi semacam ini. Kita udah 2 tahun saudara COVID-19. Dan tahun 2022 disebut oleh banyak orang sebagai tahun yang uncertainty. Tahun yang tidak menentu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi saya mau bilang dalam situasi ini dibutuhkan resilient, keteguhan hati, ketangguhan. Mau berapa tahun lagi kayak COVID masih melanda dunia, saya percaya saya bisa mengatasinya. Saya bisa hidup bersama dengan Tuhan. Saya akan berhasil karena Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu mengasihi saya. Itu orang yang emosinya sehat. Dia bisa mengendalikan emosinya, bahkan menunda kepuasan. Kalau saudara ingin beli rumah, saudara harus tahan diri ketika ada liburan Natal dan Tahun Baru untuk jalan-jalan ke luar kota, ke luar negeri dan sebagainya. Karena kita punya sebuah target yang lebih besar. Rumah lebih primer daripada tamasya misalnya. Nah, begitu juga orang yang punya kecerdasan emosi, dia bisa mengatur keadaan jiwa. Walaupun mungkin dia lagi kesal dan sebagainya, dia tidak meluapkan secara destruktif. Dia mungkin harus tahan, tarik nafas panjang. Dia harus bilang dalam hati, haleluya, beri saya kesabaran Tuhan. Tapi itu yang membuat dia bisa mengelola emosi dengan positif. Nah, kalau saya baca dalam Alkitab, dalam surat 3 Yohanes 1 ayat 2 dan sampai 4 dikatakan begini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Jadi begini, kesehatan luar itu ditentukan dengan kesehatan jiwa, mental, emosional yang ada di dalam. Orang bilang mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi saya lihat kenyataannya terbalik. Siapa orang yang paling sehat? Orang gila di pinggir jalan, saudara. Ya, telanjang-telanjang, gak pernah dikerokin, gak pernah masuk angin. Rasanya juga gak pernah COVID tuh saudara sekalian ya, orang gila. Kenapa? Selalu ada jaga jarak gitu ya. Kan gak ada orang gila gandengan tangan kemana-mana gitu saudara. Karena mereka jaga social distancing, sehat. Jadi belum tentu orang yang sehat tubuhnya jiwanya sehat. Justru sebaliknya, orang yang sehat jiwanya menyebabkan tubuhnya dan aspek yang lain akan lebih sehat di dalam hidupnya. Saudara tahu 60% orang yang ada di rumah sakit di Amerika Serikat itu menderita psikosomatis. Soma atau tubuhnya sakit karena psiho, jiwanya yang gelisah, jiwanya yang tegang. Jadi Yohanes berkata, aku berdoa supaya jiwamu baik, maka keadaan luarmu engkau akan sehat. Di ayat 3 dia mengungkapkan emosinya. Dikatakan begini, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dia meluapkan emosinya secara positif. Dia bilang, aku bersukacita karena kamu hidup di dalam kebenaran firman. Emosi itu kan bisa positif atau negatif saudara. Emosi positif, sukacita, kasih, damai sejahtera, gembira, ya bahagia. Tapi juga kesal, marah, khawatir, jengkel. Itu merupakan bagian daripada emosi. Tuhan mau kita memiliki emosi yang positif, emosi yang sehat. Seperti Paulus bilang, aku sangat bersukacita. Berarti Tuhan mau kita meluapkan, mengungkapkan emosi yang
positif, yang konstruktif di dalam kehidupan ini. Mengapa? Sebab emosi yang negatif itu bisa menyakiti tubuh, bisa merugikan hidup kita. Orang yang marah bisa bikin livernya jadi sakit, sedih bikin sakit paru-paru, khawatir bikin sakit lambung, stres bikin sakit jantung dan otak, ketakutan bikin sakit ginjal. Berantem sama mertua, darah tinggimu kumat. Berantem sama pacar atau pasangan, migrainnya muncul. Saudara-saudara, tapi kalau kita hidup rukun, sukacita, imun tubuh kita lebih sehat, lebih kuat. Penyakit bisa datang tapi antibodinya lebih kuat. Kita sehat karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu sukacita senantiasa. Nah, apa sih bedanya orang yang emosinya sakit dan emosinya sehat? Mari kita lihat gambar berikut ini. Orang yang emosinya sakit itu pikirannya biasanya sulit konsentrasi, nggak fokus. Badan ada di gereja, pikiran ada di mall. Ya, badan ada di mall, pikiran ada di gereja. Susah ya, nggak mungkin rasanya. Mendingan mana sih saudara? Badan saudara ada di mall tapi pikirannya di gereja, atau badannya di gereja pikirannya di mall? Yang pertama atau kedua lebih bagus? Ya, yang paling bagus itu badannya di gereja, pikirannya di gereja gitu ya. Jadi jangan mikir habis ini kemana, mau makan apa, sama apa begitu. Konsentrasi sama firman Tuhan. Yang kedua, perasaannya gelisah, takut, khawatir, tidak bisa mengatasi masalah. Dan dia kemudian melakukan tindakan-tindakan merugikan, baik merugikan orang lain maupun merugikan dirinya sendiri. Sebaliknya, kalau kita punya emosi yang sehat, pikiran kita positif, optimis. Susah loh kata orang, nggak apa-apa, aku tahu walaupun susah pasti ada jalan, karena Tuhan memberikan kemenangan kepadaku. Punya tujuan hidup yang jelas, punya perasaan positif, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semangat menghadapi kehidupan ini. Yang ketiga, tindakannya juga menjadi berkat, bukan hanya bagi diri tapi juga bagi orang lain. Nah, saya melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32, firman Tuhan mengajarkan supaya kita meninggalkan emosi negatif dan memiliki emosi positif. Dikatakan demikian, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi, atau sebaliknya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dari ayat ini saya melihat ada ciri orang yang emosinya negatif yang bertolak belakang dengan ciri orang yang emosinya sehat. Ciri orang yang emosinya sakit adalah pahit hati, dendam. Awas ya, sampai 7 keturunan saya nggak akan maafkan kamu. Oh, membara, mendidih di hati, geram, marah-marah, suka bertikai, berkelahi satu dengan yang lain. Ada orang kemana-mana bawaannya ribut aja. Ada spirit perang yang besar di dalam dirinya. Sulit diajak hidup damai. Ini jenis manusia sulit yang merugikan sesama tentunya. Suka memfitnah, bikin hoax sana sini. Dan itu semua akan menuntun pada perbuatan yang jahat. Sedangkan orang yang ciri emosinya sehat adalah dia ramah sama orang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, mau memaafkan orang yang bersalah. Betapa sukacitanya hidup ini kalau ditandai dengan keramah tamahan, kasih, pengampunan, kesatuan, damai, dan bukan terus bertengkar dan membuat keributan. Nah, kadang-kadang saudara, orang sudah jadi Kristen, pergi ke gereja, tapi emosinya itu masih belum terkontrol. Contohnya, satu kali Yesus dan murid-muridnya melintasi daerah Samaria. Dan mereka dengar bahwa ternyata Yesus juga akan melanjutkan perjalanan, tidak hanya berhenti di Samaria melayani mereka, tapi kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Begitu orang Samaria dengar hal itu, mereka menolak Yesus dan rombongan.
Kenapa? Karena orang Samaria itu nggak pernah akur sama orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi menganggap Samaria warga negara kelas 2. Karena orang Samaria itu blasteran. Sudah kawin antara Yahudi dan orang non-Yahudi. Jadi dianggap warga negara kelas kambing, kira-kira begitulah saudara. Dan tentu orang Samaria marah dengan orang Yahudi. Lalu ketika mereka dengar Yesus dan murid-muridnya mau melayani orang Yahudi, juga melayani orang Samaria, karena Yesus tidak membeda-bedakan suku bangsa, mereka tidak mau. Dan udah, kalau mau melayani orang Yahudi, keluar dari Samaria, nggak usah di sini. Waktu Yesus diusir begitu, yang ngamuk itu muridnya, Yakobus dan Yohanes. Yesusnya nggak marah, saudara. Biasalah kopral lebih hebat dari jenderal biasanya, saudara, ya. Lalu dikatakan begini, Lukas 9 ayat 54-55. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Tuhan, kita diusir nih, nggak boleh ke Samaria nih. Gimana? Kalau saya turunin api dari langit, membakar mereka semuanya. Wah, luar biasa ini murid Tuhan. Emosinya dahsyat, saudara sekalian. Ya, mungkin mereka terinspirasi kisah Bandung Lautan Api mungkin. Jadi ini ingin Samaria jadi lautan api. Yesus memarahi mereka, menegur. Kata menegur yang dipakai di sini adalah kata yang juga dipakai ketika Yesus mengusir roh jahat dalam diri seseorang. Artinya Yesus sangat tidak suka kalau kita punya emosi negatif yang kemudian membawa kita pada tindakan destruktif yang merusak orang lain. Ya kalau mereka nggak mau terima, udah kita jalan saja. Gitu aja kok repot. Emangnya gue pikirin. Yesus santai, tenang, saudara. Murid-muridnya yang gregetan. Sampai Yesus pernah menamai dua orang ini, Yakobus dan Yohanes, dengan gelar Boanerges, artinya anak-anak guru. Tahu guru, geledek, halilintar? Ya ada film itu, Gundala Putra Petir. Ini kira-kira anaknya Gundala gitu saudara, anaknya Putra Petir. Banyak kali kita juga demikian dalam kehidupan. Istri cerewet di rumah, duar, kita sambar dengan guru. Maki-maki istri. Atau mungkin sebaliknya istri ketika lihat suaminya penghasilannya tidak memenuhi keinginannya, duar, dimaki-maki. Kamu itu gak seperti tetangga kita. Usaha dong mas, masa begini terus. Mungkin saudara hari-hari ini sedang mengeluarkan guntur, geledek, guru kepada saudaramu, adikmu, kakakmu, atau kepada mertua, atau kepada menantu. Duar. Udah jadi orang Kristen, udah ke gereja, haleluya, hidup penuh kasih katanya. Tapi seringkali emosi kita masih negatif loh saudara. Sehingga Yesus harus memperbaharui kehidupan kita menjadi orang yang lebih stabil, lebih sabar, lebih belajar mengampuni orang-orang yang bersalah. Saya ingin ajak saudara lihat sekarang contoh dua orang yang berselisih, dua orang yang berseteru di dalam Alkitab. Tapi lihat, satu punya emosi negatif, satu lagi meresponinya secara positif. Walaupun dia menjadi korban dalam perseteruan itu. Orang ini adalah Saul, Raja Saul, dan Daud yang sebetulnya adalah panglima perangnya. Saudara tahu, Daud itu yang mengalahkan Goliat. Daud yang selalu maju paling depan mengalahkan orang-orang Filistin. Raja Saul kan di belakang, saudara. Tapi ketika satu pertempuran mereka menang lawan orang Filistin. Ini gadis-gadis nyanyi-nyanyi pakai tamborin, dia bilang Raja Saul hebat mengalahkan ribuan orang. Tapi Daud panglimanya lebih hebat mengalahkan puluhan ribu orang. Wah, sejak hari itu Saul sebel bener sama Daud. Pada Daud salahnya apa? Dia malah nolongin Saul. Dia membantai musuh-musuhnya. Tapi kenapa disebelin, dijengkelin sama Saul? Karena Saul takut jangan-jangan nanti kerajaannya, tahtanya akan berpindah kepada Daud. Ini ciri orang yang sakit emosinya. Dia jadi iri.
Dia sangat marah kepada Daud. Dia ingin menyakiti, membunuh Daud. Satu kali Daud sedang main kecapi menghibur Saul. Saul ambil tombaknya, dia lempar mau bunuh Daud, saudara. Sampai Daud bingung, salahnya apa? Dan sepanjang hidupnya Saul takut jangan-jangan tahtanya direbut. Padahal Daud itu sangat loyal, sangat setia. Ngomong-ngomong, Daud ini sebetulnya adalah menantunya Saul. Karena ada anaknya Saul namanya Mikal jatuh hati kepada panglima yang namanya pahlawan yang namanya Daud ini, akhirnya menikah. Bayangkan ini perseteruan yang paling hebat itu dalam keluarga seringkali. Ini mertua sama menantu kan saudara. Dan sepanjang hidupnya Saul memusuhi Daud. Dan akibatnya apa? Saul diganggu oleh roh jahat. Dia tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Saul asalnya diurapi oleh Roh Kudus, diminyaki dengan minyak urapan oleh Nabi Samuel. Tapi karena ada pahit, dendam, jengkel, Roh Allah meninggalkan dia, roh jahat yang mengganggu dia. Saudara, kita berada pada bulan Desember, bulan Natal. Sebelum kita mengenang lagi kelahiran Yesus, mari minta Roh Kudus membersihkan hati kita. Supaya hati yang pahit, dendam, kecewa, jengkel, marah dicabut dari hati kita. Hati kita jangan jadi hati seperti Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus. Hati kita harus bersih seperti Bunda Maria yang berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti perkataanmu itu. Tuhan bersihkan hati saya, Tuhan bersihkan mulut saya, Tuhan bersihkan pikiran saya, Tuhan bersihkan pendengaran saya, Tuhan bersihkan sepak terjang saya, supaya saya berkenan kepada Tuhan. Hati adalah pusatnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, bagaimana dengan Daud yang ada di dalam konflik itu? Dia akan menjadi sasaran kemarahan Saul. Pada Daud nggak salah. Lihat responnya positif. Saudara perhatikan di dalam firman Tuhan 1 Samuel 24. Saya melihat ada beberapa ciri Daud yang emosinya sehat. Satu kali Saul mengejar-ngejar dan Daud serta anak buahnya lari dari satu gunung ke gunung yang lain, sembunyi di dalam gua-gua. Nah, satu saat Saul karena kelelahan tidur bersama dengan anak buahnya di depan sebuah gua di gunung tertentu. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa Daud dan anak buahnya sedang sembunyi di dalam gua tersebut. Dan ketika mereka sudah tidur nyenyak, Daud mengendap-endap mendekati Saul. Dan anak buah Daud bilang gini, Tuhan telah menyerahkan Saul ke tanganmu. Bunuh dia sekarang. Ini kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Wah, pakai nama Tuhan lagi saudara sekalian. Tapi Daud bilang apa? Jangan mengusik, jangan mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak mau membunuh dia, walaupun dia berbuat jahat kepada saya. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pedangnya. Itu kan raja punya jubah panjang. Dia potong sedikit saudara sekalian. Sebagai bukti bahwa dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Dan Alkitab bilang setelah Daud melakukan itu, bukan bunuh Saul, cuma mengerat jubahnya, hati Daud berdebar-debar. Ini orang yang lembut hati loh saudara. Dia bisa berdebar-debar, bukan bunuh orang, bukan nyakitin orang, cuma memotong jubahnya. Dan ketika Saul bangun, dia bilang, Raja, mengapa engkau mengejar-ngejar aku? Aku sebetulnya bisa membunuh kamu, tapi aku tidak mau melakukan yang jahat kepadamu. Lihat ini jubahnya. Aku tadi telah memotongnya ketika engkau tidur. Di kesempatan berikutnya, Daud teriak sama panglima Saul yang namanya Abner. Abner, kerja yang benar. Raja bisa mati tadi. Kamu panglima gak jagain dia baik-baik. Abner kaget saudara sekalian akan hal ini. Saudara sekalian, dan ketika melihat itu Saul bilang, aduh, aku yang salah Daud. Kamu ternyata baik, aku yang jahat.
Saul menyadari bahwa dia ternyata melakukan kejahatan, tapi Daud tetap melakukan hal yang baik. Bisa mengendalikan diri, tidak mau menyakiti apalagi membunuh, mengasihi, mengampuni, tidak dendam, tetap berbuat baik walaupun orang berbuat jahat, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Itulah ciri orang yang emosinya sehat. Ini doa saya supaya kita di tengah dunia yang sudah rusak karena dosa ini selalu dianugerahi hati yang bersih, hati yang penuh dengan damai, hatinya Yesus dalam hidup kita. Karena Tuhan mengajar, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat secara cepat ada 5 kunci untuk memiliki kesehatan emosi yang kita perhatikan dari Filipi pasal 4 ayat 4-8. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi yang keempat, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ingin punya hati yang damai, 4 hal tadi kita harus lakukan. Dan yang kelima, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal pertama yang saya lihat adalah supaya hati kita sehat secara emosi, kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Paulus waktu ngomong gitu ada dalam penjara. Dia di penjara bukan karena kejahatan, tapi karena dia memberitakan Injil dan orang tidak suka kepada dia. Tapi dia memberitahu kepada orang di luar penjara, kamu tetap harus bersukacita. Sukacita tidak ditentukan oleh lingkungan. Kalau lingkungan, mana ada orang di penjara bersukacita, saudara. Situasinya sangat tidak nyaman. Tapi karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan dia tahu orang yang percaya namanya tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Yesus bilang bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Kita penuh dengan dosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri dengan amal kebaikan kita. Semua agama mengajarkan hal yang bagus, tapi kita tahu kitanya yang rusak, kitanya yang tidak bagus. Tapi Yesus datang ketika semua agama pasang iklan, dicari orang suci. Hanya Yesus yang bilang, dicari orang berdosa. Siapa yang merasa dirinya berdosa, jauh dari Tuhan, tidak bisa menyelamatkan diri, percaya kepadaku, kata Yesus. Aku yang mati di kayu salib menanggung segala dosamu. Dan kalau kamu percaya, kamu akan diselamatkan. Oh, bukankah inilah Injil? Injil artinya kabar baik, kabar sukacita. Orang berdosa seperti saya dan saudara bisa dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Respon kita apa? Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan saudara tahu sukacita adalah pilihan. Paulus bisa ngomel di dalam penjara, bisa maki-maki, bisa menyalahkan keadaan, tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan dalam penjara Filipi, bareng dengan temannya Silas, dia bilang, Silas, ayo kita memuji Tuhan yuk. Walaupun tadi kita digebukin karena memberitakan Injil, gak apa-apa, kita tetap memuji Tuhan. Semua baik, apapun yang Tuhan lakukan baik, dan mereka memuji Tuhan. Itulah orang yang emosinya stabil, sehat, bersukacita dalam segala keadaan. Seperti Yesus di kayu salib, ketika orang teriak salibkan dia, dia memilih untuk berkata ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya ingat satu kali pada hari Senin saya pernah ngantri di bank, cukup banyak antriannya, mungkin karena Senin ya saudara. Dan setelah banyak orang yang sudah selesai, saya berada pada bagian pertama. Jadi orang terakhir sudah menyelesaikan urusannya, saya maju. Tiba-tiba ketika orang itu bergeser, ada orang yang dari tadi di belakang saya
nyalip saudara. Set, langsung dia maju. Sampai kasirnya bilang, Pak, Bapak mundur, Bapak yang itu. Dia tunjuk sama saya. Itu lebih duluan. Ini orang ngomong apa? Enggak, saya dulu, saya sibuk. Wah, darah saya langsung mendidih. Emang cuma kamu aja yang sibuk? Kita juga sibuk. Saya udah mau ngomong gitu. Tapi saya ingat, ini hari Senin, kemarin baru ke gereja, haleluya, sukacita. Hari itu juga hati saya penuh dengan damai sejahtera. Mengapa saya mau mengotori hati saya dengan orang kurang ajar yang dari tadi saya nggak pernah lihat wajahnya, sekarang pun saya tidak tahu wajahnya, karena tadi di belakang saya dan sekarang yang saya lihat cuma punggungnya. Saya akhirnya menarik napas panjang dan saya bilang kepada kasir, nggak apa-apa Mbak, dia duluan saja, saya nunggu. Orang itu cepat-cepat melakukan urusannya. Dan saya yakin gelisah dia, nggak enak. Dilihatin orang sebang, saudara sekalian. Ya saya santai aja. Mungkin cuma 2-3 menit selesai, dia pergi, saya juga nggak tahu siapa dia, nggak peduli juga lah dengan apa yang dia lakukan. Saya lakukan urusan saya, nggak lama selesai, hari saya tidak rusak gara-gara orang yang kurang ajar ini. Kadang-kadang kita membesarkan hal-hal kecil yang nggak ada perlunya. Sosial media mungkin saudara baca beberapa hari yang lalu ada warga dari TNI, seorang wanita yang ribut dengan seorang ibu 80 tahun gitu saudara. Karena merasa jalannya dihalang-halangi dan ternyata dia adalah ibu dari anggota DPR ya. Pokoknya bikin gaduh lah seluruh Indonesia. Ya syukurnya segera berdamai, minta maaf, selesai. Tapi kemudian kita dengar apa sih yang menyebabkan kok ribut-ribut di bandara. Pokok persoalannya apa? Kebelet saudara-saudara. Jadi rupanya kebelet kencing. Ini 80 tahun kan jalannya pelan gitu. Wah merasa dihalang-halangi. Wah jadi gaduh seluruh Indonesia gara-gara kebelet. Aduh coba kita tidak membesarkan hal-hal yang kecil. Jadi kalau saudara lagi naik mobil, disusul sama orang lain, begitu, jangan kurang ajar. Wah kita mulai pendekarnya keluar, nyusul orang lain, wah kebut-kebutan. Udahlah, kalau dia ngeng begitu, kita ngomong apa? Kebelet, gitu ya. Kebelet, sakit perut mungkin. Ya udahlah, biar dia lebih duluan begitu. Saudara-saudara, pilihlah untuk selalu bersuka cita. Aksi yang negatif bisa datang tanpa kita harapkan. Tapi respons, reaksi kita yang menentukannya. Pilihlah respon seperti Yesus yang selalu belajar mengasihi dan mengampuni. Itu sebabnya kenapa kadang-kadang gereja dirusak, dihancurkan, dibakar. Tapi orang Kristen memilih untuk berdoa dan mengampuni. Karena ini ajaran Yesus. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita percaya Tuhan adalah hakim, saudara-saudara. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan akan berdiam diri. Serahkan kepada Tuhan. Kita menahan diri karena kita tahu kejahatan tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Gelap tidak bisa diusir dengan gelap. Hanya kasih yang bisa mengalahkan kejahatan. Hanya terang yang bisa mengusir kegelapan. Karena itu kita mau berjalan dalam jalan kasih yang Yesus ajarkan kepada kita. Kedua, kita harus berbuat baik. Saudara sekalian, Alkitab tadi mengajarkan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, kalau orang menabur yang jelek, lalu kita balas dengan yang jelek, ya kita sama-sama jelek dong. Tapi kalau kita diperlakukan tidak baik, kita tetap melakukan yang baik, di sanalah kualitas iman kita benar-benar membuat perbedaan. Ibu Teresa pernah berkata begini, bila engkau baik hati bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Cuma pencitraan. Tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun berbuatlah jujur. Pernah nolong orang yang mau utang sama saudara, lalu saudara dengan tulus memberi bantuan dan ternyata dia menipu saudara. Kesel kan? Jangan berhenti berbuat baik saudara. Orang yang berbuat jahat kepada kita,
Dia menabur yang jelek, dia akan menuai yang jelek. Tapi jangan kebaikan kita berhenti gara-gara satu orang jahat yang tidak tahu diri yang melakukan itu kepada kita. Tetap berbuat baik kepada orang lain. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikanlah yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dengan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dengan mereka. Kita melakukan suatu kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, tapi karena kita mencintai Tuhan. Itulah kebaikan yang akan dipahalai oleh Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri. Bukan untuk mendapatkan tepuk tangan orang dan berkata hebat ya dia. Tapi biar Tuhan yang berkata, aku suka dengan kamu. Aku puas dengan hidupmu nak. Apa gunanya semua dunia memuji kita, tapi Tuhan berkata, aku gak suka dengan kamu. Habis kita saudara. Tapi walaupun orang berkata negatif tentang kita, kalau Yesus membela kita dan berkata, baik sekali perbuatanmu. Aku suka dengan hidupmu. Itu yang kita harus miliki dalam kehidupan. Yang ketiga, buang kekhawatiran. Ada 5B. Yang pertama tadi, bersukacita dalam Tuhan. Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga, buang kekhawatiran. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran merugikan kita. Karena itu hindari berita-berita negatif. Batasi sosial media yang tidak perlu. Hari-hari ini dunia dikejutkan, ditakutkan dengan varian baru dari corona, Omikron. Sudah Delta, Omikron sekarang. Tapi saya mau bilang, nama-nama varian boleh muncul. Kita nggak perlu takut. Mau Delta, mau Omikron, jangan takut kepada Delta dan Omikron. Karena kita punya Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Alkitab bilang Yesus memiliki nama di atas segala nama. Yang dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Omikron adalah sebuah nama. Delta adalah sebuah nama. Dan nama-nama itu harus tunduk kepada nama Yesus. Dan kalau kita berkata dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan. Nama Yesus, nama di atas segala nama yang akan membawa kemenangan kepada kita sekalian. Dokter dari Korea Selatan yang menemukan varian Omikron ini beberapa hari yang lalu bicara dan diliput, saya baca di kompas.com, bahwa gejalanya agak berbeda dengan gejala varian yang lain. Tapi cirinya adalah nyeri-nyeri otot, tidak terlalu berat, dan mestinya dalam 2 hari itu bisa teratasi. Memang sesuatu yang baru dibutuhkan studi, mungkin 2 minggu yang akan datang kita akan tahu lebih jelas. Tapi saudara, orang sudah bilang, wah Omikron bahaya sekali, hati-hati. Wah kita bisa celaka ini. Tapi ada malah penemunya orang Afrika Selatan bilang, memang cepat penularannya, tapi gejalanya ringan kok katanya. Yang benar yang mana kita lihat beberapa minggu ke depan. Karena itu sesuatu yang baru yang dibutuhkan studi. Tapi saya pikir gini, penemunya juga gak terlalu pesimis. Yang gak pernah nemuin apa-apa yang sangat pesimis saudara-saudara. Hindari, batasi media sosial. Dan kita jangan lebih pintar dari dokter, saudara. Waduh, yang terkini di sosmed dan sebagainya kita udah tahu. Daripada baca begitu, udahlah baca berita-berita yang baik saja. Ngobrol sama keluarga. Membuat hati kita penuh dengan sukacita. Ngapain selalu ditakuti, dihantui dengan kekhawatiran akan COVID. Yang penting jaga protokol kesehatan, itu bagian kita. Yang belum divaksin cepat divaksin, saudara-saudara. Nanti kalau pemerintah ada booster,
Saudara boleh booster, begitu. Ikuti saja, lakukan bagian kita. Jangan keluyuran, apalagi masa liburan Natal Tahun Baru, ya udahlah banyak di rumah aja dah. Begitu setelahnya, ya kita sambil doa supaya tidak ada gelombang ketiga, keempat. Baru sedikit, haleluya, puji Tuhan, tapi tetap waspada. Itu kan sesuatu yang baik, saudara. Buang kekhawatiran yang berlebihan. Yang keempat, berdoa. Jangan kamu khawatir, tapi kamu harus berdoa. Dalam hadirat Tuhan ada ketenangan dan damai sejahtera. Banyak doa hari-hari ini. Engkau akan terhubung dengan kuasa yang tanpa batas. Ada Allah yang duduk di atas tahta. Dia yang memegang pemerintahan atas dunia ini. 1000 boleh rebah di sebelah kanan, 10.000 jatuh di sebelah kiri, 10.000 jatuh di sebelah kanan. Kalau belum waktunya Tuhan, kita akan tetap berdiri dengan sehat. Selembar rambut tidak jatuh dari atas kepala kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Tuhan akan pelihara burung di udara aja, nggak pernah menanam, menyiram. Tuhan pelihara. Masa kita anak-anak Tuhan khawatir, takut? Daripada takut lebih baik berdoa kepada Tuhan. Dan dalam doa bukan hanya minta, memohon, tapi ada ucapan syukur. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan senang loh dengan anak-anaknya yang bilang terima kasih. Kalau saudara punya anak kecil, kita bawa oleh-oleh mainan. Dia bilang terima kasih papa, terima kasih mama, terima kasih oma, terima kasih opa. Oh, kita pengennya memberi lebih lagi kan. Coba kalau anaknya nggak tahu terima kasih, mainan jelek murah lagi. Mau saudara kasih? Tentu tidak. Belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Bukannya karena kita sudah kaya raya maka kita mengucap syukur. Tapi percaya kalau saudara banyak mengucap syukur, engkau akan lebih diberkati oleh Tuhan. Bukannya keluarga kita sudah sempurna harmonis, maka kita mengucap syukur. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, keluarga kita akan lebih harmonis. Bukannya karena kita nggak punya masalah maka kita mengucap syukur. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Karena Dia mampu mengatasinya dan memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dan B yang terakhir, berpikir benar. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, pikirkan semuanya itu. Tiap hari kalau saudara ingin mengalami ketenangan dalam jiwa, isi hati kita dengan firman Allah. Baca perjanjian lama, mungkin Mazmur 1, Mazmur 2 pasal sehari. Singkat kok saudara sekalian. Mazmur 1 dan 2 nggak sampai selembar. Tambah lagi perjanjian baru, mulai dari Matius 1 dan 2. Jadi 2 perjanjian lama, 2 perjanjian baru. Baca terus sampai belakang, baca terus sampai belakang. Firman Tuhan akan menguatkan kita. Karena kita diisi oleh kebenaran-kebenaran sorgawi. Saudara boleh baca pikiran rakyat. Tapi Alkitab adalah pikiran Allah lebih dari pikiran rakyat. Saudara boleh baca Kompas. Tapi Alkitab adalah kompas kehidupan sejati. Yang akan menunjukkan jalan yang benar. Saudara boleh baca suara pembaruan, tapi Alkitab adalah suara Allah yang sungguh-sungguh sanggup membarui hidup kita. Saudara boleh baca Jawa Pos, Jakarta Pos, tapi Alkitab adalah surga pos yang Dia kirim kepada kita. Sehingga di tengah dunia yang sedang bergelora, penuh dengan tantangan dan kesulitan, kita akan tetap tenang di dalam Dia. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya di
ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang terkasih, keintiman dengan Tuhan adalah salah satu hal yang harus kita senantiasa cari di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari ikuti Worship Night yang akan diadakan pada hari Kamis, 10 Februari, pukul 7.30 malam. Hambanya, Pendeta Dr. Rubin Ade Abraham, akan membawakan firman Tuhan dengan judul Akulah Terang Dunia. Acara ini akan diadakan live on YouTube. Jangan lewatkan. Jemaat,
Mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Dan sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.